Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fuzi Akbar dengan NIM I2510513. Di sini saya akan menjelaskan dan juga bakal mempraktekkan beberapa command line yang penting yang biasanya digunakan. Untuk di sini saya menggunakan Windows untuk implementasinya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai saja ke caranya. Oke, baik. Kita di sini akan mulai saja langsung ke caranya. Yang pertama buka dulu CMD, boleh di pencarian. Kalau aku biasanya pakai shortcut Windows plus R. Lalu ketik di sini CMD. Kalau udah enter, nah ini sudah masuk. Kita bakal full screen dulu dan kita bakal besarkan. Nah, ada beberapa command line yang penting di Windows ini. Mungkin pertama kita bakal masuk ke directory atau ke folder. Di sini kan defaultnya bakal ke user dan user. Nah, kita bakal pindah deh. Untuk pindah directory atau pindah folder itu kita ketiknya cd lalu alamat file tujuan, alamat folder tujuannya. Misalkan kita bakal ke C deh, folder C. C enter. Nah, kita sudah masuk. Lalu selanjutnya command line yang kedua yang penting itu adalah dir atau melihat isi yang ada di folder C ini. Itu ada folder apa aja. Dengan cara ketik dir lalu di enter. Nanti bakal terlihat semua list-list folder-folder, tanggal dibuatnya dan juga nama-namanya. Nah, di sini sudah ada. Ini kan belatak ya atau berantakan. Kalau kita mau dibersihin gimana sih kak? Kita bisa klik atau ketik cls. Kalau misalkan di Linux itu biasanya clear. Nah, kalau di Windows itu cls. Ketik cls, enter. Nah, boom, jadi bersih lagi. Oke, kita bakal lanjut ke command line yang keempat. Command line yang keempat itu kita bakal membuat sebuah folder baru. Biasanya kan kita di File Explorer yang bikinnya. Di sini kita bakal manual untuk bikinnya. Aksesnya juga soalnya kalau di CMD itu lebih luas. Kita bakal mulai. Untuk membuat folder baru, kita bisa tulis mkdir. Lalu namanya apa? Mau nama foldernya apa? Misalkan di sini kita bakal bikin namanya itu testing. Enter. Lalu kita lihat lagi isi file dari si folder C ini. Ketik dir, enter. Nah, di sini sudah keluar nih. Nah, ini kan udah ada tuh file yang kita tadi bikin, testing. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita selanjutnya bakal bagaimana sih kita ngeduplikat atau ke-copy file yang ada di misalkan folder belajar, kita mau pindahin ke folder yang udah kita bikin ke testing. Itu gampang. Di sini kita pilih dulu nama foldernya ada di mana. Misalkan di kan kita udah ada nih, misalkan di folder belajar, kita tulis cd folder belajar. Folder belajar, enter. Pastikan harus masuk karena kalau misalkan mau copy kita juga harus ada di folder yang mau kita copy. Nah, di folder belajar ini ada apa sih? Kita coba dir. Nah, di sini ada yang namanya test.txt. Nah, kita bakal pindahkan ini yaitu ke folder yang udah kita bikin, yaitu ke testing. Kita coba tulis namanya itu berarti kalau misalkan mau di copy atau di duplikat itu tekannya copy, nama filenya apa? Nama filenya itu adalah test.txt. Terus tujuannya mau kemana? Tujuan kita itu mau ke directory C. Terus di mana? Di folder testing. Enter. Nah, satu file sudah tercopy. Kita bakal masuk ke C
ke folder testing, cd c testing. Enter. Nah, di sini kita bakal dir. Nah, sudah ada ya file yang tadi kita copy. Lalu kalau mau menghapus itu mau gimana sih? Nah, kita bakal cls dulu biar enak, biar hapus dulu. Lalu dir dulu. Ini kan ada ya, tuh, namanya test.txt. Cara menghapus file itu dengan cara tulis del terus nama filenya test.txt. Tapi perlu diingat kalau misalkan kalian ngehapus di CMD itu gak bakal masuk ke tempat sampah dulu, jadi langsung otomatis ke permanen kehapus. Nah, enter. Terus kita dir lagi. Nah, di sini sudah filenya sudah 0 atau sudah tidak ada. Kurang lebih seperti itu cara menghapusnya. Berarti sudah ada berapa nih? Ada 5 ya. Berarti sudah ada 6 command line, yaitu dir, cd, cls, mkdir, copy. Lanjut, kita bakal gimana sih cara mindahin move atau memindahkan file. Kalau bahasanya di Indonesianya tuh dipotong filenya. Oke, kita bakal lanjut ke yang selanjutnya, yaitu gimana sih caranya memindahkan file atau memotong file yang ada di tempat lama ke tempat baru. Di folder belajar ini, kalau misalkan kita dir, itu ada file yang namanya test.txt. Kalau misalkan kita memindahkan filenya, itu tinggal tulis move nama filenya test.txt, folder tujuannya berarti tadi ke C, terus testing. Pastikan nggak ada yang tipe ya, harus sesuai pengurutan namanya. Enter. Nah, kalau misalkan kita cek di folder belajar, dir, ini sudah hilang karena sudah kita pindahkan. Berarti itu kurang lebih cara memindahkan filenya. Lanjut, kita bakal gimana sih cara merename sebuah file. Cara rename-nya itu kita masuk dulu nama ke filenya, cd c, lalu testing, enter. Kita sudah masuk ke file testing. Di sini kan ada nama ya, itu yang tadi kita sudah pindahkan, yaitu test.txt. Kita pengen ganti namanya, itu gampang, tinggal tulis ren terus nama file yang lama test.txt ganti jadi nama file yang baru, yaitu misalkan kita mau ganti jadi belajar.txt. Enter. Kalau misalkan kita dir lagi di dalam file ini sudah berubah ya, namanya itu yang awalnya test jadi belajar.txt. Nah, berarti sudah ada 8 command line, yaitu yang pertama ada dir, lalu selanjutnya juga ada cd, ada juga cls, ada juga mkdir, ada juga copy, move, lalu ren, ada juga del. Nah, ini kan masih 8. Nah, ada bonus dari aku. Biasanya kalau misalkan anak jaringan itu, kalau kita mau cek jaringan IP, kita kan harus lihat dulu settingannya. Kalau di CMD kita bisa tulis IP config, nanti otomatis keluar IP address-nya apa, terus ininya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, bonus yang terakhir yaitu yang ke-10. Kalau kita mau misalkan mau ngecek jaringan kita tuh tersambung ke internet gak sih, atau ada internetnya gak sih, kita tinggal tulis ping terus google.com, enter. Kalau misalkan berjalan seperti ini berarti jaringan kita sudah berjalan. Biasanya ini dipakai, yang kedua ini dipakai untuk anak-anak yang suka main di jaringan.
Oke, mungkin itu aja nih beberapa command line yang penting yang ada di Windows yang biasanya dipakai. Untuk yang dua tadi itu bonus ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.